Pernah nggak sih ngerasa sumber daya yang terbatas itu jadi penghalang buat proses belajar mengajar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya alat-alat yang paling sederhana sekalipun bisa jadi senjata pengajaran yang paling ampuh. Yuk kita lihat gimana caranya bikin dampak besar dengan biaya yang super minimal. Kita mulai dari sini ya. Seringkali tantangan terbesar buat para pengajar itu bukan materinya yang sulit, tapi ya itu tadi, keterbatasan sumber daya. Ini masalah yang kita semua hadapi loh, mau itu di kelas formal atau bahkan di rumah sekalipun. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih caranya bikin materi pelajaran itu benar-benar nempel di kepala siswa, apalagi pas anggaran kita lagi mepet? Kita semua kan pengennya ilmu itu nggak cuma lewat gitu aja, tapi benar-benar dipahami dan diingat lama. Tapi gimana kalau solusinya itu ternyata bukan ada di teknologi yang canggih atau anggaran yang gede? Jawabannya justru tersembunyi tepat di depan mata kita. Yap, dalam kekuatan kesederhanaan itu sendiri. Dan inilah solusi kita, media sederhana. Jadi apa sih ini? Gampangnya, ini adalah alat bantu belajar yang sengaja dirancang supaya mudah dipakai, efisien, dan yang pasti terjangkau. Intinya, kita nggak perlu gadget mahal buat menciptakan momen aha dalam proses belajar. Jadi, apa sebetulnya kekuatan super dari media sederhana ini? Gini, dia itu berfungsi kayak jembatan. Dia bisa mengambil konsep-konsep yang abstrak dan rumit, lalu mengubahnya jadi sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita pahami. Inilah cara kita nyambungin teori dengan dunia nyata, bahkan dengan fasilitas yang paling dasar sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik. Yuk kita buka kotak peralatan ini bareng-bareng, dan kita lihat alat apa aja sih yang bisa langsung Anda pakai buat bikin perubahan. Pada dasarnya, kita punya 3 jenis alat utama di dalam kotak ini. Yang pertama, ada media visual, yang pastinya memanfaatkan kekuatan penglihatan. Kedua, media manipulatif, yang ngajak siswa buat belajar sambil praktek langsung. Dan yang ketiga yang paling unik nih, media daur ulang. Alat pertama ini yang paling sering kita temui, media visual. Coba dibayangin, sebuah poster yang menarik atau diagram yang jelas itu bisa menyederhanakan informasi yang rumit dalam sekejap. Simpelnya, apa yang kita lihat itu lebih gampang diingat kan? Nah, alat berikutnya ini benar-benar bisa mengubah suasana. Media manipulatif itu intinya mengajak siswa buat turun tangan. Misalnya, belajar penjumlahan pakai balok-balok, bukan cuma lihat angka di papan tulis. Ini cara mengubah siswa yang tadinya cuma duduk diam, jadi penjelajah aktif yang membangun pemahamannya sendiri. Dan ini dia favorit saya, media dari bahan bekas. Ini lebih dari sekedar hemat biaya loh. Ini cara yang super jenius buat ngajarin kreativitas sekaligus kepedulian lingkungan. Siapa sangka sih botol plastik bekas bisa jadi model roket atau kardus bisa disulap jadi panggung boneka? Keren banget. Nah, inilah yang kita sebut sebagai triple win atau 3 kemenangan sekaligus. Anda bisa menghemat biaya, itu sudah pasti. Lalu, Anda memicu kreativitas siswa tanpa batas, dan di saat yang bersamaan, Anda juga mengajarkan mereka untuk peduli sama planet kita. Solusi cerdas dari sudut pandang manapun kan? Oke, punya peralatannya itu satu hal. Tapi, tahu cara menggunakannya dengan tepat? Nah, itu dia kuncinya. Ingat ya, prinsip emasnya tuh ini, nggak ada satu alat yang cocok untuk semua situasi. Keberhasilan itu bergantung pada kemampuan kita buat mencocokkan alat yang pas dengan tujuan pelajaran dan juga karakter siswanya. Poster mungkin bagus buat satu topik, tapi puzzle bisa jadi jauh lebih efektif buat topik lainnya. Baik, kita udah lihat peralatannya, udah tahu cara kerjanya. Sekarang, gimana caranya supaya Anda bisa mulai menciptakan dampak yang nyata? Yuk, kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, kalau misalnya Anda cuma bisa mengingat 3 hal dari obrolan kita hari ini, ingat aja kata-kata ini. Media sederhana itu terjangkau, kreatif, dan berkelanjutan. 3 pilar yang bisa menopang cara mengajar Anda jadi jauh lebih berdampak. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan lingkungan sekitar Anda, materi yang Anda ajarkan, dan siswa-siswa Anda. Dengan sedikit kreativitas, bahkan objek yang paling sederhana pun bisa jadi alat pengajaran yang luar biasa. Selamat mencoba!